Masyarakat kita di Indonesia banyak yang memahami bahwa seumur hidup itu adalah berapakah umur orang ketika dia dipidana itu. Katakan kalau umurnya 40 tahun ya dipenjara 40 tahun, 50 tahun ada 50 tahun. Bukan demikian. Pidana penjara seumur hidup ini adalah terpidana itu tadi akan menjalani hukumannya di penjara sampai dia meninggal. Jadi semasa dia masih hidup, walaupun dia sudah tua, ya itu dia di penjara, nggak boleh keluar. Itulah makna pengertian dari pidana penjara seumur hidup. Jadi bukan berapa umur orang itu. Kalau 40 tahun dia di penjara, nggak seperti itu. Karena apa? Karena di dalam sistem pidana penjara kita itu ada pidana sementara dibagi dua, ada pidana seumur hidup. Sementara ini maksimum itu 20 tahun. Jadi nggak boleh pidana penjara lebih dari 20 tahun. Misalnya 21 tahun nggak boleh. Tingkatannya lebih dari itu adalah pidana seumur hidup. Jadi itu. Jadi kenapa ini seumur hidup harus dia ada di mana namanya di penjara tadi? Karena pidana penjara itu ada pidana sementara, ada seumur hidup. Sementara itu sebenarnya 15 tahun. Tapi dalam keadaan tertentu, dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu bisa diperpanjang maksimum itu sampai 20 tahun. Jadi nggak boleh. Nah, ini juga lah kalau dalam pasal 340 kita kan, yang hukuman maksimal. Nah ini kalau nggak salah keluarganya almarhum Yosua menuntutkan dijatuhi pidana maksimal. Maksimal itu dalam 340 adalah pidana mati. Di bawahnya itu kan ada atau diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara dan maksimal 20 tahun. Jadi ada 3 klasifikasinya ini. Nah tadi Pak Sambo seumur hidup artinya adalah sampai beliau meninggal. Fakta dan bukti yang ada di persidangan dan terbuka pada semua fakta, bukan hanya pada satu keterangan saksi saja. Saya kira itu prinsipnya. Makasih. Makasih Pak. Sejak mahasiswa, Prof, saya sudah mencoba meneliti masalah hukuman mati. Jadi saya tidak melihat masalah tidak setuju Sambo dihukum mati apa tidak. Saya hanya berlaku umum. Jadi pada saat mahasiswa melakukan penelitian bahwa akhirnya dalam kesimpulan di luar skripsi ini bahwa kejahatan dengan hukuman mati hukuman mati bukanlah cara yang ampuh atau efektif dalam menanggulangi kejahatan. Jadi saya dari segi itu. Jadi tidak melihat Sambo atau siapa, tapi itu pendapat saya. Tapi ada juga bukan 100%, ada hal-hal tertentu, darurat, emergensi, keadaan negara dalam bahaya. Saya masih menganggap hukuman mati bisa, tapi terbatas. Sementara itu ya, kalau menyangkut hukuman mati. Karena bagaimanapun saya sudah mendengar, mau nggak mau, saya tanggapin adik kita ini ya kan. Oke. Kemudian masalah Ricky Rizal. Kenapa saya bilang kita keras menyatakan dari awal. Ricky harus bebas. Karena apa? Dari awal dia diminta. Apakah saudara mengetahui kejadian di Magelang? Saya tidak tahu Pak, karena melihat Sambo dalam kondisi sudah emosi gitu. Belum menangis. Dia bilang, kamu tahu nggak ibu udah dilecehkan oleh Joshua? Saya nggak tahu Pak. Oleh karena itu bagaimana kalau saya minta Joshua, saya klarifikasi, kamu siap backup Pak. Kalau dia melawan maksudnya. Kemudian siap menembak terhadap si Joshua. Betul. Polisi yang istimewa di Betul, Indonesia Bang. itu latihannya itu di Amerika. Betul, bagi di spesialis weapon taktis di sana. Spesialis weapon taktis. Bukan SWAT itu ya di mana-mana sebetulnya. Bukan. Tapi itu, saya mengikuti bahwa pimpinan Polri yang sekarang di jajaran atas itu di sana latihannya. ya antara lain. Iya. Antara lain. Nah di sana apa latihannya? Itu tentang tembak ini, tentang tembak, perintah tembak. Kalau gambarnya itu Perempuan. Bukan penjahat. Penjahat. Ya, pakai topeng, tembak dor. Ketika yang muncul itu syarif, dia yang tembak nggak dia tembak. Itu semua pendidikannya berlaku seperti itu dan itu dibawa ke Indonesia untuk latihan. Tetapi kan dilanggar ini. Mungkin nggak yang pertama ini. Eliezer bukan orang pertama yang melanggar.
Tetapi saya mengatakan kalau ada berani yang menolak perintah, ini role model. Ini mengembalikan bahwa sebenarnya perintah itu ada yang dilarang dan yang ada memang diwajibkan. Di dalam ketentuan KUHP yang baru kan jelas, baru berlaku 3 tahun lagi. Jadi menggunakan hal tersebut sebagai parameter pertimbangan untuk ya mengkamuflase ketidakberanian dalam menuntut maksimal, menurut saya itu suatu hal yang terlalu prematur. Nah, kalaupun ukurannya memang nanti bisa ketika divonis mati ada percobaan, ya vonis aja dulu, tuntut aja dulu. Itu kan urusan lain waktu. Urusan berlaku surut mengenai ketentuan hukum yang terbaik bagi terdakwa itu urusan lain. Dan tadi Abang sampaikan tidak ada yang membunuh 1/1 itu dituntut hukuman mati. Saya baru sampaikan tadi Bang, di Medan seorang hakim dibunuh secara berencana dengan istrinya bersama dengan companion mereka, itu dituntut maksimal Bang. Padahal tidak ada obstruction of justice. Obstruction of justice ini juga pelanggaran HAM. Dan ini pelanggaran HAM berat menurut saya. Karena tidak hanya dalam menutupi jejak pembunuhannya Joshua, bahkan mereka pun datang ke rumah almarhum, mengintimidasi ibunya, bapaknya, menutup pintu, menggunakan sepatu PDH, datang seperti pasukan Cakrabirawa dan mengintimidasi keluarga korban. Ini luar biasa Bang, nggak bisa kita anggap sepele. Apalagi tadi dampaknya Prof. Kiki dan Bang Saur sudah menyampaikan, ini jelas kegaduhan dan juga citra polisi itu hancur. Tuntutan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa Ferdy Sambo akhirnya terungkap juga. Pada 17 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum atau JPU akhirnya membacakan tuntutannya untuk sang jenderal. Meski tak ada hukuman yang sebanding dengan nyawa Brigadir Yosua, namun kini Ferdy Sambo dituntut dengan hukuman maksimal. Ya, tuntutan tersebut tak lain pidana penjara seumur hidup. Tuntutan hukuman penjara seumur hidup itu tentu saja tak serta-merta diberikan JPU. Mereka telah melakukan serangkaian pertimbangan yang terbilang cukup matang. Apa saja pertimbangan itu? Satu jawaban yang pasti, JPU merasa Sambo merancang pembunuhan dengan begitu sempurna. Jika kita melihat dari sisi penuntut umum, Sambo memang terbilang jenius dalam menghilangkan barang bukti. Ia yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri dengan mudah menyalahgunakan jabatannya untuk mengancam bawahannya demi memusnahkan rekaman CCTV pembunuhan. Karena tindakan itu, Sambo kini harus diganjar tuntutan penjara seumur hidup. Tak hanya sempurna merancang pembunuhan, tindakan Sambo yang berujung menghilangkan nyawa Yosua juga menjadi pertimbangan tuntutan penjara seumur hidup. Pertimbangan itu adalah soal perbuatan Sambo yang menyebabkan Yosua tewas serta menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Tak hanya itu, Sambo juga dinilai memberikan kesaksian berbelit-belit, mencoreng nama institusi Polri hingga menyeret banyak anggota Polri.